Di video ini saya ingin menjelaskan tentang sintesis protein. Salah satu proses penting yang bikin sel bisa membentuk protein yang kita perlukan setiap hari. Nah, proses ini sering kedengarannya rumit. Tapi kalau kita pecah pelan-pelan, alurnya sebenarnya cukup masuk akal. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam lagi, pertama itu, apa itu sintesis protein? Nah, sintesis protein adalah cara sel membuat protein berdasarkan informasi yang ada di DNA. Nah, protein ini sendiri sangat penting untuk banyak hal, mulai dari enzim, hormon, sampai struktur tubuh. Nah, karena hampir semua yang terjadi di tubuh bergantung pada protein, proses sintesis protein bisa dibilang pusat aktivitas sel. Nah, DNA sebagai sumber informasi. Karena protein yang punya peran yang begitu besar, sel tentu butuh instruksi yang jelas tentang cara membuatnya. Nah, semua petunjuk ini sudah tersimpan lengkap di dalam DNA. DNA bekerja seperti buku resep utama yang memberi tahu sel bagaimana menyusun setiap protein. Tapi, DNA tidak bisa buat dari inti sel. Jadi untuk memulai proses sintesis protein, sel membuat salinan kerja dan bagian DNA yang dibutuhkan. Nah, salinan ini disebut mRNA. Nah, dan nantinya mRNA inilah yang dibawa ke ribosom untuk dibaca. Nah, tahap pertamanya itu transkripsi. Transkripsi terjadi di inti sel. DNA dibuka dulu oleh enzim helikase, lalu RNA polimerase menyalin salah satu untai DNA menjadi mRNA. Nah, setelah salinan itu selesai dibuat, mRNA keluar dari inti dan bergerak menuju ribosom di sitoplasma. Disinilah proses berikutnya dimulai. Nah, tahap keduanya yaitu translasi. Begitu mRNA tiba di ribosom, proses translasi dimulai. Ribosom membaca mRNA 3 huruf sekaligus yang kita sebut kodon. Setiap kodon mewakili satu jenis asam amino. RNA kemudian datang membawa asam amino yang cocok dengan kodon tersebut. Ribosom menyambungkan asam amino satu persatu sampai terbentuk rantai panjang yang disebut polipeptida. Nah, peran tRNA dalam proses tersebut. Nah, tRNA punya antikodon yang pas dengan kodon mRNA. Jadi proses penyusunannya tidak asal tempel. Pencocokan ini penting supaya urutan asam amino benar. Kalau urutannya salah, protein yang dihasilkan bisa tidak berfungsi. Nah, kita terakhir datang ke proses akhir. Nah, setelah rantai polipeptida selesai, prosesnya belum selesai. Rantai itu harus dilipat dan dimodifikasi supaya bisa bekerja dengan benar. Nah, tahap pemrosesan ini biasanya terjadi di retikulum endoplasma dan di badan Golgi. Nah, setelah itu protein dikemas dan dikirim ke bagian sel yang membutuhkannya. Jadi, singkatnya, sintesis protein terdiri dari 2 tahap besar, yaitu transkripsi dan translasi. Kedua mengubah informasi genetika dalam DNA menjadi protein yang sel perlukan untuk bekerja. Semoga penjelasan ini membantu kalian memahami prosesnya lebih jelas lagi. Terima kasih sudah nonton.